Aku ditertawakan saat bawakan bekal. Detik itu juga suamiku bikin semua terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Mila menyadari bahwa kehidupannya dengan Viko, meski terlihat sempurna di luar, tak pernah benar-benar memuaskan hatinya. Ia merasa seperti bayangan yang selalu ada di belakang suaminya. Hidup dalam kesendirian meski mereka berbagi rumah yang sama. Setiap pagi, Viko sudah pergi sebelum Mila sempat mengucapkan selamat pagi. Malam hari pun seringkali Viko pulang larut, dengan alasan pekerjaan yang tak pernah habis. Mila sendiri, meskipun telah mencoba untuk mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan, tak bisa menepis rasa kesepian yang terus menghantui. Ia mulai merasa bahwa semua pengorbanannya untuk Viko, termasuk berhenti dari pekerjaannya demi mendukung karir suaminya, tidak pernah mendapat apresiasi yang layak. Tak ada lagi obrolan hangat di meja makan, tak ada lagi kebersamaan seperti yang mereka nikmati di awal pernikahan mereka. Semua itu seakan hilang dimakan waktu, tergantikan dengan rutinitas yang semakin menjauhkan mereka. Suatu pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Mila duduk di dapur, menatap jendela yang terbuka lebar, memperhatikan awan yang perlahan bergerak di langit. Ia merasa hampa, dan meskipun suaminya berada di luar sana, sukses dan dihormati, ia merasa tak lebih dari seorang istri yang terabaikan. Ia bertanya-tanya, apakah ini yang ia inginkan dari kehidupan pernikahan? Apakah hanya menjadi bagian dari kesuksesan suami tanpa pernah merasa dihargai sebagai individu? Di tengah kekosongan hati itu, suatu ide muncul di benaknya. Mungkin ini saatnya untuk menunjukkan rasa sayangnya pada Viko, meski dalam cara yang sederhana. Mila memutuskan untuk membuatkan bekal makan siang untuk suaminya. Sesuatu yang dulu pernah mereka lakukan bersama, di masa-masa awal pernikahan, ketika mereka masih menikmati kebersamaan. Bekal itu bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang perasaan yang ingin ia tunjukkan pada Viko, sebuah tanda bahwa ia masih peduli, masih ingin berhubungan, meskipun dunia mereka semakin menjauh. Mila mulai menyiapkan bekal itu dengan hati-hati. Ia memilih hidangan yang dulu sering diminta Viko, nasi goreng dengan telur mata sapi dan sedikit acar. Makanan itu sederhana, tetapi bagi Mila, itu adalah ekspresi kasih sayang yang paling murni. Ia berharap, meskipun Viko sering terlambat pulang dan sibuk dengan pekerjaannya, setidaknya makanan ini akan mengingatkannya pada hal-hal sederhana yang penting dalam hidup. Setelah selesai menyiapkan bekal, Mila mengemasnya dengan rapi ke dalam kotak makan siang, menambah sedikit sentuhan pribadi, sebuah catatan kecil bertuliskan, "Untuk Viko, semoga hari ini menyenangkan." Ia memandang kotak makan itu sejenak, ragu-ragu. Apakah ini akan cukup untuk membuat Viko merasa dihargai? Apakah ia akan peduli? Mila menarik napas dalam-dalam, dan dengan penuh tekad, ia membawa bekal itu ke kantor Viko. Viko bekerja di sebuah perusahaan besar, yang setiap harinya dipenuhi oleh orang-orang berpakaian formal dan dunia yang dipenuhi dengan ambisi. Mila yang biasa mengenakan pakaian sederhana merasa tak enak dengan penampilannya yang jauh berbeda dari rekan-rekan suaminya yang selalu tampak modis dan modern. Namun, niatnya membawa bekal ini lebih besar daripada rasa takut akan penilaian orang lain. Saat tiba di lobi kantor, Mila merasakan betapa besar jurang perbedaan antara dirinya dan orang-orang di sana. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan kosong dan bahkan bisikan-bisikan yang datang dari pegawai kantor yang melihatnya. Tak jarang ada yang menilai penampilannya yang tidak sesuai dengan standar fashion di sekitar mereka. Mila merasa dirinya seperti objek yang menarik perhatian, tetapi bukan dalam cara yang ia inginkan. Dengan langkah yang agak ragu, Mila melangkah ke ruang makan kantor di mana Viko biasa makan siang. Begitu memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya.
Beberapa pegawai wanita menatapnya dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Ada yang terlihat bingung, ada yang tertawa kecil di balik tangan, sementara beberapa pria tampak terkesima, seolah bertanya-tanya siapa wanita ini yang berani masuk dengan pakaian sederhana dan membawa bekal yang tampaknya tak sebanding dengan kemewahan kantor itu. Mila mencoba mengabaikan tatapan-tatapan itu, meskipun hatinya terasa berat. Ia berjalan mendekati meja makan suaminya, menatap sekeliling dengan rasa cemas. Saat matanya bertemu dengan wajah-wajah yang tak bersahabat, ia merasakan gelombang kekhawatiran yang semakin kuat. Tidak ada satupun yang menyapa atau mengakui kedatangannya. Semua orang sibuk dengan percakapan mereka sendiri, sebagian besar tampak tak peduli. Ia akhirnya melihat Viko yang duduk di pojok ruangan, berbicara dengan beberapa kolega. Suaminya tampak begitu tampan dan berwibawa, mengenakan jas rapi dan dasi yang sempurna. Viko adalah pria yang selalu terlihat yakin, seorang yang tak pernah menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain. Dan disitulah Mila merasa dirinya begitu kecil. Dengan suara yang pelan, ia memanggil Viko. "Sayang, aku membawa bekal untukmu." Viko menoleh, sedikit terkejut melihat Mila yang tiba-tiba datang ke kantornya, terutama dengan bekal yang ia bawa. Namun, sebelum Viko sempat menjawab atau bergerak, beberapa pegawai sudah mulai berbisik-bisik, tertawa kecil dengan pandangan sinis ke arah Mila. "Apakah itu bekal makan siang?" Salah satu dari mereka mengejek dengan suara keras, membuat beberapa orang lainnya ikut tertawa. "Wow, itu pasti makanan sederhana sekali, ya?" Yang lain menimpali dengan nada mengejek. Mila merasakan pipinya memerah, namun ia tetap berusaha tersenyum, berharap bisa mengabaikan kata-kata mereka. "Viko, aku sudah membuatkan makan siang untukmu," katanya lagi, suaranya sedikit gemetar. Namun, tak ada yang menganggapnya serius. Beberapa rekan Viko, yang tampaknya begitu sibuk dengan diri mereka sendiri, malah mengabaikan Mila dan melanjutkan obrolan mereka dengan santai. Mila merasa seakan-akan dirinya tak lebih dari angin lalu yang tak diperhitungkan. Saat itulah, Mila merasakan perasaan yang begitu dalam. Ia merasa seperti seorang asing di dunia yang seharusnya ia anggap rumahnya sendiri. Ia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya, namun tak ada yang peduli. Semua hanya sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Sementara ia berdiri di sana, membawa bekal yang penuh dengan perasaan ingin dihargai, namun malah menerima hinaan. Mila berbalik untuk pergi, hatinya begitu hancur. Namun saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Viko akhirnya berdiri, menyadari bahwa istrinya sedang dihina di hadapan semua orang. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia berjalan mendekat dan menghadap pegawai yang sedang tertawa. Dengan wajah yang serius dan penuh wibawa, Viko berkata, "Ini adalah istriku. Dan aku harap kalian semua menghormatinya sebagaimana kalian menghormatiku." Kata-kata Viko begitu menohok, seolah menutup semua tawa yang sebelumnya menggema. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan bisikan mulai terdiam. Mereka semua terkejut. Bahkan beberapa di antaranya mulai menyesal atas perlakuan mereka terhadap Mila. Viko menoleh ke arah Mila, yang tampaknya masih tertegun dan bingung. "Mila, mari kita pergi," katanya dengan lembut, menarik tangannya dan membawa istrinya keluar dari kantor. Mila hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa, meskipun hatinya merasa sedikit lebih ringan setelah akhirnya suaminya berdiri di sisinya. Mila memandangi dirinya di depan cermin dengan sedikit rasa cemas. Setiap kali ia berpakaian untuk keluar, ia merasa seperti sedang berusaha menyesuaikan diri dengan dunia yang sama sekali tidak ia kenal. Dunia yang tampaknya penuh dengan orang-orang yang selalu tampak sempurna, berpenampilan modis, dengan gaya hidup yang jauh berbeda dari dirinya. Sementara itu, ia hanya seorang wanita biasa, yang merasa lebih nyaman mengenakan pakaian yang sederhana, yang tidak terlalu mencolok atau mengikuti tren yang sedang populer. Viko selalu berpenampilan rapi dan terawat. Setiap kali ia pergi ke kantor,
Tak ada satupun orang yang ragu untuk mengagumi penampilannya yang tampak seperti seorang eksekutif profesional. Sementara Mila, meskipun berusaha terlihat baik, merasa dirinya jauh dari standar yang berlaku di dunia suaminya. Di tengah dunia yang penuh dengan pakaian desainer dan aksesoris mahal, ia merasa tidak ada tempat untuk dirinya. Suatu hari, ketika Mila ikut mengantarkan Viko ke kantor, ia merasa begitu kecil. Mereka melangkah bersama menuju mobil. Namun saat melintasi lobi gedung perkantoran, beberapa rekan kerja Viko, terutama para wanita, mulai berbisik-bisik dan melemparkan pandangan sinis. Mereka mengenakan pakaian yang begitu modis, sementara Mila hanya mengenakan pakaian yang ia rasa nyaman dan tidak begitu mencolok. Ada perasaan cemas yang menyerang dadanya, perasaan seakan-akan ia tidak layak berada di sana, seperti berada di dunia yang asing bagi dirinya. Viko, yang sedang berjalan di sampingnya, tampak begitu percaya diri, berbicara dengan beberapa kolega yang menyapa mereka. Mereka tampaknya tidak memperhatikan kehadiran Mila, seolah ia hanyalah bayangannya saja, hanya seorang istri yang menemani suaminya tanpa menjadi bagian dari dunia sosial di sekitarnya. Mila mencoba mengabaikan pandangan-pandangan yang datang dari orang-orang di sekitarnya, meskipun itu terasa begitu menyakitkan. Sesampainya di kantor, Viko memeluk Mila dengan hangat dan berbisik, "Aku akan segera kembali. Tunggu di mobil ya, sayang." Mila mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Begitu Viko masuk ke ruangannya, Mila merasa kembali terasing. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Berada di lingkungan itu membuatnya merasa canggung dan tak tahu arah. Ia mencoba duduk di ruang tunggu yang tersedia untuk para tamu. Namun semakin lama, ia semakin merasa tidak nyaman. Setiap orang yang lewat tampak begitu sibuk dengan urusan mereka sendiri, berbicara dengan penuh semangat, sementara ia hanya duduk diam, merasa seperti orang luar yang tidak memiliki tempat di sana. Di tengah perasaan hampa itu, Mila menyadari betapa sulitnya baginya untuk menyesuaikan diri dengan dunia suaminya. Di kantor, Viko dikelilingi oleh orang-orang yang begitu sukses, penuh dengan ambisi dan gaya hidup yang mewah. Mereka adalah orang-orang yang tampaknya selalu tahu apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Sementara Mila, meskipun penuh kasih sayang untuk suaminya, merasa seperti seorang wanita biasa yang tidak pernah cukup baik untuk dunia yang ada di sekitarnya. Tak jarang, Mila merasa seperti ia hanyalah pelengkap dalam hidup suaminya. Meskipun Viko sangat baik dan perhatian, namun ia jarang menunjukkan apresiasi terhadap usaha-usaha kecil yang dilakukan Mila. Terkadang, Mila merasa bahwa semua pengorbanannya, meninggalkan pekerjaan dan kehidupan sosialnya untuk mengikuti Viko, terasa sia-sia. Ia merasa seperti hilang dalam bayang-bayang suaminya yang selalu menjadi pusat perhatian di kantor, sementara dirinya hanya berada di luar lingkaran itu. Mila mencoba mencari cara untuk tetap mendukung suaminya, meskipun ia merasa terasingkan. Ia mulai belajar tentang dunia kerja Viko, mencoba memahami proyek-proyek besar yang dikerjakan di kantor, dan berusaha menunjukkan minat pada topik-topik yang biasanya hanya dibahas di kalangan orang-orang yang bekerja dengan Viko. Ia mencoba untuk terlibat, meskipun ia merasa kesulitan untuk mengikuti percakapan yang terkadang terasa begitu teknis dan jauh dari kehidupannya sehari-hari. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk mengikuti, ia tetap merasa ada jurang yang sangat besar di antara dirinya dan dunia yang dikelilingi oleh suaminya. Mila mencoba memaklumi bahwa dunia Viko adalah dunia yang sangat berbeda, penuh dengan aturan dan tuntutan yang tak bisa ia penuhi. Dunia yang penuh dengan standar yang tak mampu ia ikuti, meskipun ia berusaha keras. Ketika malam tiba, Mila seringkali duduk sendiri di rumah, menunggu Viko pulang. Ia selalu berusaha membuat rumah terasa nyaman dan hangat, berharap bisa menyambut suaminya dengan senyum dan kehangatan. Namun, setiap kali Viko pulang larut, dengan alasan pekerjaan yang tak pernah selesai, ia merasa semakin kesepian. Meskipun mereka berbicara, kadang-kadang itu hanya percakapan biasa yang tidak menyentuh perasaan mereka. Mila ingin lebih dari itu.
Ia ingin Viko menyadari bahwa ia bukan hanya sekedar istri yang ada di rumah menunggunya, tetapi seorang wanita yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Suatu malam, ketika Viko pulang dengan wajah lelah, Mila mencoba untuk berbicara dengan lembut. "Viko, kamu selalu sibuk dengan pekerjaan. Aku merasa seperti tidak ada waktu untuk kita lagi." Viko menatapnya sejenak, lalu menghela napas. "Aku tahu, Mila. Aku minta maaf. Pekerjaan memang memerlukan banyak waktu, tapi aku berjanji akan lebih sering meluangkan waktu untukmu." Namun, meskipun Viko berjanji, Mila merasa bahwa kata-kata itu hanyalah sebuah penghiburan sementara. Ia merasa tidak bisa lagi berdiam diri dalam kesendirian, menunggu waktu yang entah kapan akan datang. Ia merasa bahwa dalam hubungan mereka, ia hanyalah penonton dalam kehidupan yang dijalani oleh suaminya. Mila tidak ingin menjadi wanita yang hanya menjadi pelengkap hidup Viko. Ia ingin merasakan cinta dan perhatian yang nyata. Namun, semakin lama ia menunggu, semakin ia merasa bahwa harapan itu semakin jauh. Dunia yang dikelilingi oleh Viko bukanlah dunia yang bisa ia masuki dengan mudah. Ia merasa terasingkan dalam kehidupan suaminya, dan itu semakin menggoreskan luka dalam hatinya. Namun, Mila tetap bertahan. Ia mencoba untuk menjadi bagian dari kehidupan Viko, meskipun dunia itu semakin terasa asing baginya. Ia mulai lebih sering mengunjungi kantor suaminya, berharap bisa melihat dunia Viko dari dekat, dan mungkin, hanya mungkin, ia bisa merasakan bahwa dirinya juga dihargai dalam kehidupan yang begitu sukses dan penuh dengan ambisi itu. Tetapi setiap kali ia melangkah lebih dalam ke dunia itu, perasaan terasingkan semakin kuat. Hari demi hari berlalu, dan Mila merasa semakin lelah. Ia berusaha untuk menerima kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menjadi bagian dari dunia suaminya. Namun, hatinya tetap berharap bahwa suatu saat, Viko akan melihatnya lebih dari sekedar istri yang menunggu di rumah. Ia ingin dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan hanya sebagai pasangan dari seorang pria sukses. Suatu pagi, Mila bangun lebih pagi dari biasanya. Dia merasa sedikit gugup, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang mendorongnya untuk melakukan hal yang berbeda. Hari itu, dia memutuskan untuk membawa bekal untuk Viko ke kantor. Ini mungkin terdengar sederhana, namun bagi Mila, ini adalah bentuk perhatian dan kasih sayang yang ingin dia tunjukkan, meskipun dalam cara yang sederhana. Mila mulai menyiapkan bekal dengan penuh cinta. Ia memilih menu yang sederhana namun disukai oleh Viko. Nasi goreng dengan telur mata sapi, ditambah acar segar yang ia buat sendiri. Makanan itu mungkin tak seistimewa yang biasa disajikan di restoran mewah atau oleh koki profesional. Tetapi bagi Mila, itu adalah tanda kasih sayang yang tulus. Ia berharap Viko bisa merasakan hal itu, meskipun kadang ia merasa bahwa usahanya itu tak akan pernah cukup. Namun, semakin ia mempersiapkan bekal itu, semakin besar pula rasa keraguannya. Mila tahu betul bahwa dunia Viko berbeda jauh dengan dunia yang ia kenal. Di kantornya, Viko dikelilingi oleh orang-orang kaya dan berpenampilan modis, sementara dia sendiri merasa tak mampu mengikuti standar mereka. Rekan-rekan Viko selalu tampak berpakaian rapi, dengan aksesori mahal dan sepatu desainer, sementara Mila hanya bisa mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak mencolok. Ia merasa khawatir, apakah bekal yang ia buat akan dianggap remeh, atau bahkan dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang di sekitar Viko. Mila menatap kotak makan yang sudah terisi, berpikir sejenak. Ia sudah cukup sering merasa asing di dunia sosial Viko, dan kali ini ia takut bahwa tindakannya justru akan memperburuk situasi. Apakah mereka akan menertawakan aku? Pikirnya. Apakah Viko akan merasa malu jika melihat aku datang dengan bekal sederhana ini? Perasaan tidak aman itu melanda hatinya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah cara terbaik baginya untuk menunjukkan perhatian kepada suaminya. Mila berharap, meskipun semuanya terlihat berbeda di mata orang lain, Viko akan mengerti maksud baiknya.
Setelah beberapa saat menenangkan diri, Mila memutuskan untuk tetap pergi. Ia mengemas bekal dengan hati-hati, meletakkannya dalam tas kecil yang sudah ia siapkan. Sebelum keluar, ia melirik suaminya yang sedang duduk di ruang makan, sibuk mempersiapkan dirinya untuk pergi bekerja. Viko menyapa dengan senyuman, lalu bergegas pergi seperti biasa tanpa memberi perhatian lebih pada apa yang Mila lakukan. Dengan perasaan campur aduk, Mila keluar dari rumah dan menuju ke kantor Viko. Setibanya di depan gedung kantor yang tinggi, ia merasa semakin kecil. Sebuah gedung megah yang dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki karir sukses, berpakaian formal, dan berbicara dengan bahasa yang jauh berbeda dari dirinya. Semua ini membuatnya merasa semakin tidak layak berada di sana. Di dalam lobi gedung, suasananya penuh dengan kesibukan. Para pegawai bergerak cepat menuju lift, sementara sekumpulan wanita berbicara dengan penuh semangat mengenai tren mode terbaru, dan pria-pria berbicara tentang proyek besar yang sedang mereka kerjakan. Mila merasa seperti orang asing yang tidak tahu harus berbuat apa. Ketika beberapa orang menatapnya dengan pandangan tajam dan seolah menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki, perasaan cemas kembali menghantui dirinya. Ia melangkah perlahan, menghindari pandangan mereka dan berusaha untuk tetap tenang. Mila menyadari bahwa dirinya tak bisa sepenuhnya menyesuaikan diri dengan lingkungan ini. Namun ia tetap bertekad untuk melihat suaminya dan memberikan bekal yang telah ia siapkan dengan hati-hati. Dengan langkah yang agak ragu, ia melangkah menuju ruang makan di lantai atas, tempat di mana Viko biasanya makan siang. Saat tiba di sana, ia mendapati bahwa ruang makan sudah cukup ramai. Para pegawai sedang duduk bersama, berbincang, dan menikmati makanan mereka. Mata mereka seolah mengikuti gerakannya, dan dalam sekejap, beberapa dari mereka mulai berbisik dan tertawa di balik tangan mereka. Mereka tampaknya sangat tidak tertarik pada kehadirannya, namun cukup untuk menilai penampilannya yang sederhana. Mila merasa hatinya terhimpit. Ia melihat mereka mengenakan pakaian yang begitu elegan dan berkelas, sedangkan dirinya hanya mengenakan gaun sederhana yang sudah ia miliki sejak lama. Tidak ada yang salah dengan pakaiannya. Namun di tengah keramaian itu, Mila merasa seperti seorang gadis desa yang tak tahu cara berpakaian dengan benar. Ia menghela napas dan mencoba untuk mengesampingkan rasa takut itu, melangkah lebih jauh menuju meja tempat Viko biasa duduk. Ketika Viko melihatnya, ada sedikit keheranan di wajahnya. Ia tampak terkejut melihat Mila yang datang ke kantor dengan membawa bekal makan siang. "Mila, kenapa kamu datang ke sini?" tanyanya dengan nada sedikit bingung. Di sekeliling mereka, beberapa pegawai mulai berbisik dan menatap dengan tatapan penuh tanda tanya. Mila hanya tersenyum canggung dan mengulurkan kotak makan. "Aku membawa makan siang untukmu," katanya dengan suara yang pelan, berusaha menunjukkan perhatian meskipun hatinya sedang diliputi rasa cemas. Namun, saat itu juga beberapa pegawai yang duduk di meja terdekat mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka berbisik dan saling melirik satu sama lain. "Lihat, istri Viko datang dengan bekal biasa, seperti gadis desa," salah satu dari mereka berkomentar, cukup keras agar orang lain bisa mendengarnya. Mila merasa hatinya seperti dihancurkan oleh kata-kata itu. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan sakitnya, tetapi suaranya yang gemetar saat berkata, "Ini hanya bekal sederhana. Aku harap kamu menyukainya," membuatnya merasa semakin tidak aman. Begitu banyak pasang mata yang menilai dirinya. Ia merasa seolah-olah menjadi bahan ejekan, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di hadapan suaminya. Viko, yang melihat situasi itu, segera berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah menjadi serius. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia menatap para pegawai yang tertawa dan berbisik. "Ini istriku," kata Viko dengan suara tegas. Cukup keras hingga seluruh ruang makan terdiam sejenak. "Mila adalah orang yang sangat berarti bagiku. Dia datang untuk memberikan perhatian kepadaku, dan aku harap kalian bisa menghargainya." Para pegawai terdiam,
tidak tahu harus berkata apa. Beberapa dari mereka bahkan merasa malu setelah mendengar kata-kata Viko. Mereka yang semula tertawa mulai mengalihkan pandangan, sementara yang lain merasa tak nyaman dengan situasi tersebut. Mila menatap suaminya dengan mata yang sedikit basah, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Viko melangkah mendekat kepadanya dan meraih tangannya. "Mila, mari kita pergi. Aku tidak ingin melihatmu dihina seperti ini," ujarnya dengan lembut. Mila mengangguk, meskipun hatinya masih terasa berat. Dalam perjalanan keluar dari ruang makan, ia merasa terkejut, campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena Viko akhirnya menunjukkan dukungannya. Tetapi di sisi lain, ia merasa malu karena perlakuan yang diterimanya. Sesampainya di luar, Viko menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku minta maaf, Mila. Aku tidak tahu mereka bisa begitu." Mila hanya menghela napas. "Aku hanya ingin menunjukkan perhatian kepadamu, Viko. Tidak lebih." Viko menatapnya, lalu mengelus rambutnya dengan lembut. "Aku tahu. Aku akan berusaha lebih baik lagi, sayang." Mila tersenyum kecil, meskipun hatinya masih terluka. Namun, dia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Ia ingin suaminya lebih menghargainya, bukan hanya karena bekal makan siang atau penampilannya, tetapi karena dirinya sebagai seorang wanita yang berjuang untuk tetap hadir dalam kehidupan mereka, meskipun terkadang ia merasa tidak dihargai. Mila melangkah ke dalam gedung perkantoran dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Bekal makan siang yang ia bawa terasa semakin berat di tangannya, seiring dengan keraguan yang terus menghantui pikirannya. Setiap langkah menuju pintu utama kantor Viko terasa semakin berat, dan ia mulai merasa seolah-olah semua mata akan tertuju padanya, menilai penampilannya yang sederhana. Ia mengenakan gaun kasual berwarna pastel yang ia pilih dengan hati-hati, namun di tengah gedung megah ini, ia merasa pakaian itu jauh dari cukup. Para wanita di kantor suaminya selalu tampil dengan gaya yang modis dan sempurna. Mereka mengenakan pakaian yang lebih dari sekadar trendy. Mereka mengenakan pakaian yang tampaknya dirancang oleh para desainer ternama, sepatu hak tinggi yang menjulang, dan aksesoris mahal yang memancarkan kekayaan. Sementara Mila hanya mengenakan gaun yang sudah usang dan sepatu yang sedikit kusam, meskipun ia merasa nyaman dan percaya diri dalam busana tersebut. Namun, di tempat ini, ia merasa tak lebih dari bayangan di antara sosok-sosok penuh cahaya yang selalu menjadi pusat perhatian. Saat ia melangkah lebih dalam ke dalam gedung, beberapa mata mulai meliriknya. Beberapa dari mereka bahkan tidak menyembunyikan tatapan mereka yang terkejut, seolah bertanya-tanya siapa wanita itu, dan mengapa ia tampak begitu tidak cocok di tengah-tengah dunia mereka. Tertawa terkikik-kikik mulai terdengar di sekitar Mila, dan ia merasa seolah-olah ada dinding yang tak terlihat yang memisahkannya dari semua orang di sana. Seiring langkahnya menuju lift, suara tawa semakin keras, dan bisikan-bisikan itu semakin jelas terdengar. "Lihat, siapa itu? Wanita itu pasti bukan bagian dari dunia ini." Suara seorang wanita terdengar dari belakangnya, diikuti oleh tawa teman-temannya. Mila mencoba untuk tidak mendengar, namun kata-kata itu bagaikan tusukan di hati. Ia terus berjalan, berusaha untuk tidak membiarkan rasa malu itu menguasainya. Mila tahu bahwa penampilannya jauh dari standar yang mereka harapkan di sini. Di tengah dunia yang penuh dengan orang-orang yang selalu tampak sempurna, dia merasa tak lebih dari wanita biasa, yang terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan keinginan untuk dihargai. Tapi, dia tak ingin menyerah pada perasaan itu. Ia terus melangkah maju, meskipun ada rasa cemas yang semakin membebani dadanya. Ia terus berusaha tersenyum, meskipun hatinya terasa hancur. Semua harapan Mila kini terfokus pada satu hal. Ia berharap Viko, suaminya, akan datang dan memberikan dukungan yang ia butuhkan. Sesampainya di lantai tempat ruang makan berada, Mila berhenti sejenak. Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Begitu memasuki ruangan itu,
Pandangan dari setiap sudut ruang makan langsung tertuju padanya. Beberapa pegawai yang tengah duduk santai berhenti berbicara dan mengalihkan perhatian mereka ke arah Mila. Beberapa wajah wanita tampak merona, jelas terlihat bingung, dan beberapa lainnya mulai saling berbisik. Perasaan terisolasi kembali menghantui Mila. Mereka tampak mengomentari setiap detail tentang penampilannya, dari pakaian hingga cara dia membawa bekal yang tampaknya begitu sederhana bagi mereka. Mila berjalan menuju meja Viko, yang berada di sudut ruangan, dengan langkah yang kini terasa semakin kaku. Makanan yang ia bawa terasa semakin berat, seolah-olah itu bukan sekadar bekal makan siang, tetapi juga beban dari segala penilaian yang ia terima. Begitu ia mendekati meja itu, beberapa pegawai wanita mulai tertawa lebih keras lagi, saling mengarahkan pandangan tajam kepada Mila. Kenapa dia membawa makanan seperti itu? Apa? Hanya itu yang bisa dia siapkan untuk suaminya? Salah seorang dari mereka bergumam dengan suara cukup keras, sehingga Mila bisa mendengarnya jelas. Mila berusaha untuk tetap tenang, meskipun kata-kata itu terasa seperti sembilu yang menusuk jantungnya. Ia ingin menangis, ingin lari dari tempat itu, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk berjalan menuju meja suaminya. Dengan gemetar, ia meletakkan bekal di meja Viko. "Viko, aku membawa makan siang untukmu," ujarnya dengan suara yang sedikit gemetar. Ia memaksakan diri untuk tersenyum, berharap suaminya akan melihat kesungguhan hatinya dan menghargai usahanya yang tulus ini. Namun, Viko tidak langsung menanggapi. Ia tampak sedang berbicara dengan beberapa kolega dan baru tersadar ketika seorang rekan kerja berbicara keras. "Wah, itu bekal makan siang? Seperti yang biasa dibawa ke sekolah dasar." Tertawa mulai terdengar lagi di sekitar meja itu, dan Mila merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua mata tertuju padanya, menilai, mengolok-oloknya, sementara Viko hanya terdiam, bingung, seolah tidak tahu harus berkata apa. Mila merasa sangat cemas, dan untuk sesaat, ia ingin menghilang saja. Namun, ia berusaha menahan air mata, berusaha untuk tetap menunjukkan wajah yang tegar. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang ia ambil, dan meskipun ia merasa terhina, ia harus tetap teguh. Ia mencoba menunggu Viko menyadari bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan dukungannya. Namun, Viko tampak terlalu sibuk dengan percakapan yang sedang berlangsung. Mila mulai merasa seolah-olah dirinya hanyalah figur tak berarti di antara orang-orang ini. Di antara semua kejayaan dan kemewahan yang ada di sekitar Viko, ia merasa seperti seorang asing yang tidak tahu harus berada di mana. Tapi tepat saat itu, Viko akhirnya menoleh. Matanya bertemu dengan mata Mila, dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, Viko terlihat benar-benar melihatnya. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini berubah menjadi serius, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia berdiri dan berjalan menuju meja tempat Mila berdiri. Mila bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam sikap Viko. Ada semacam ketegasan yang terpancar dari sikapnya, dan ia mulai merasa sedikit lega. Tanpa ragu, Viko mengangkat makanan yang dibawa oleh Mila, dan di depan semua orang yang hadir di ruangan itu, ia berkata dengan tegas, "Ini istriku. Mila adalah orang yang sangat berarti bagi saya. Dia datang untuk memberi perhatian kepada saya, dan saya harap kalian semua bisa menghormatinya. Saya tak akan pernah membiarkan orang lain merendahkan istri saya." Kata-kata itu seakan menghentikan waktu sejenak. Suasana ruangan yang tadinya penuh dengan tawa dan bisikan mulai terdiam. Semua orang terkejut, tak menyangka bahwa Viko akan berbicara seperti itu. Beberapa orang mulai menundukkan kepala, merasa malu atas perilaku mereka. Seorang rekan kerja yang sebelumnya tertawa kini terlihat bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Viko kemudian melangkah ke arah Mila dan merangkulnya dengan lembut. "Mari kita pergi," katanya pelan, memberikan kenyamanan dan dukungan yang Mila sangat butuhkan. Meskipun malu, Mila merasa sedikit terhibur.
Di saat-saat seperti ini, dia menyadari bahwa suaminya tetaplah orang yang penting dalam hidupnya, meskipun terkadang ia merasa tak cukup dihargai. Saat keluar dari ruang makan, suasana di luar terasa berbeda. Viko tetap mendampingi Mila dengan penuh perhatian, dan meskipun banyak pegawai yang terlihat terkejut, Mila merasa sedikit lebih baik. Walaupun kejadian itu memukul harga dirinya, ia merasa ada harapan. Harapan bahwa Viko, meskipun terlambat, akhirnya berdiri di pihaknya. Mila berdiri di tengah ruang makan yang ramai, merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berubah menjadi kabut. Setiap tawa, setiap bisikan, seakan-akan semakin membingungkan pikirannya. Ia merasa seperti sedang berada dalam sebuah cermin retak, di mana setiap pecahan kaca adalah cemoohan yang tertuju padanya. Para pegawai di kantor Viko, terutama para wanita, mulai mengejek penampilannya, menganggap pakaian sederhana yang ia kenakan sebagai hal yang sangat tidak layak bagi seorang wanita yang datang ke tempat yang penuh dengan kemewahan ini. Lihat saja, bekalnya cuma itu. Kayak bawa makanan dari rumah, ya? Pasti gak ngerti kalau ini dunia korporat. Salah satu dari mereka berkata, membuat yang lain tertawa terbahak-bahak. Mila merasa hatinya tercekat. Setiap tawa yang terdengar begitu keras, setiap bisikan yang semakin menyakitkan, menyisakan luka dalam dirinya. Ia berusaha untuk tetap tenang, berusaha mengabaikan semua suara yang datang, namun tidak bisa menahan perasaan sakit yang semakin menggerogoti dirinya. Mila tahu betul bahwa dirinya tak punya banyak kesempatan untuk beradaptasi dengan dunia ini. Di antara wanita-wanita yang penuh dengan kecantikan dan penampilan modis, ia merasa seperti tak lebih dari sekadar bayangan yang tak seharusnya ada di sana. Mereka melihatnya dengan pandangan sinis, seolah-olah ia tak punya hak untuk berada di tengah dunia yang begitu jauh berbeda dengan kehidupannya yang sederhana. Di tengah-tengah segala penghinaan yang ia terima, Mila mulai merasakan kesepian yang dalam. Hatinya terasa kosong. Tidak ada satupun yang peduli padanya. Suaminya, Viko, yang seharusnya ada di sisinya, tidak ada di tempat itu. Ia merasa ditinggalkan, ditinggal sendirian di tengah-tengah keriuhan yang begitu asing. Di dunia Viko, ia hanyalah sosok yang tampak seperti pendatang baru yang tak tahu bagaimana harus beradaptasi. Perasaan kesepian itu semakin dalam ketika ia melihat sekitar. Semua orang sibuk dengan dunia mereka masing-masing, berbicara tentang proyek besar yang sedang mereka kerjakan, memperlihatkan kekayaan mereka dalam pembicaraan yang penuh dengan topik-topik mewah. Sementara itu, Mila hanya membawa bekal sederhana, dan tak ada satupun yang tampak memperhatikan dirinya kecuali ejekan yang tak berhenti. Mila memaksakan senyum di wajahnya, meskipun itu terasa seperti topeng yang semakin menyesakan. Ia tahu bahwa jika ia menunjukkan kelemahan, maka itu akan menjadi bahan lebih lanjut bagi mereka untuk menertawakan dirinya. Ia ingin lari. Tetapi, ia juga tahu bahwa lari bukanlah jawaban. Ia ingin menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bertahan di tengah-tengah hinaan ini, meskipun dalam hatinya ia merasa sangat rapuh. Namun, tawa mereka terus berlanjut. Satu demi satu, kata-kata pedas datang tanpa henti. Mungkin dia pikir ini cuma piknik di taman, ya? Bekal seadanya kayak gitu, gak tahu apa itu standar perusahaan besar. Sebuah suara lain terdengar, dan sekali lagi, tawa mengiringi kata-kata itu. Mila merasa tubuhnya seperti dipenuhi oleh luka yang tidak bisa disembuhkan. Ia ingin menangis, tetapi air matanya terasa tertahan di tenggorokannya, seperti batu besar yang menekan dadanya. Keinginan untuk menyendiri, untuk menghindari pandangan mereka, semakin besar. Tetapi ia bertahan. Meskipun hatinya hancur, ia tetap memegang bekal itu erat-erat, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa sakitnya perlakuan mereka. Saat itu, dalam keheningan yang mematikan setelah ejekan yang begitu tajam, Mila merasakan seakan semua suara itu menjadi kabur, dan hanya ada rasa hampa yang menyelubungi dirinya. Namun, justru saat itulah,
Sebuah suara yang tegas dan penuh wibawa memecah kesunyian itu. "Mila." Suara itu datang dengan begitu penuh kekuatan, membuat seluruh ruangan terdiam seketika. Viko muncul di pintu ruang makan, berjalan dengan langkah pasti, dan matanya mencari-cari Mila di tengah kerumunan. Wajahnya yang biasa terlihat tenang kini penuh dengan tekad. Tanpa ragu, ia berjalan menuju tempat di mana Mila berdiri, di tengah deretan meja makan yang penuh dengan pegawai yang menatap penuh rasa penasaran. Begitu sampai di sisi Mila, Viko menatap sekeliling. Semua pegawai yang sebelumnya tertawa dan berbisik mulai merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul di udara. Mereka yang biasa menganggap remeh keberadaan Mila kini tampak ragu. Viko berdiri dengan tegap, menatap setiap orang di ruang makan yang perlahan mulai terdiam. "Mila adalah istriku," kata Viko. Suara tegasnya menggema di seluruh ruangan. "Dia mungkin tidak tahu tentang dunia kalian, tetapi dia tahu tentang kasih sayang dan perhatian yang tulus. Dan aku tidak akan membiarkan kalian merendahkan istri saya. Tidak di sini, tidak di depan mata saya." Suasana di ruang makan yang tadinya riuh seketika berubah hening. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mereka yang sebelumnya tertawa, kini merasa malu dengan perlakuan mereka. Beberapa pegawai yang duduk di meja bahkan menundukkan kepala, seakan tak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah mengejek seseorang yang sangat berarti bagi Viko. Mereka yang telah merendahkan Mila merasa terperangkap dalam perasaan malu yang mendalam. Viko menoleh ke arah Mila, yang masih memegang bekal dengan tangan gemetar. Wajah Mila tampak bingung, seperti mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mata Viko yang penuh kasih menatapnya, memberikan kekuatan yang seakan menghapus semua rasa takut dan cemas yang ada di dalam dirinya. "Mila," Viko berkata dengan suara lembut, "aku minta maaf. Aku seharusnya ada di sini lebih awal. Aku tidak tahu betapa mereka sudah menyakitimu." Mila hanya bisa mengangguk. Air mata yang tertahan akhirnya jatuh juga. Namun, kali ini air mata itu bukan hanya karena rasa sakit. Ia merasakannya sebagai bentuk kelegaan, karena suaminya, meskipun terlambat, akhirnya berdiri di sisinya. Untuk pertama kalinya, Mila merasa dihargai, meskipun kesakitan itu belum sepenuhnya hilang. Viko mengambil tangan Mila dengan lembut, mengarahkannya untuk berjalan keluar dari ruang makan. Saat mereka melangkah keluar, semua mata tetap mengikuti mereka, tapi kali ini bukan lagi dengan tatapan sinis. Ada rasa malu, rasa penyesalan yang menghinggapi mereka yang semula mengejek. Mila dan Viko berjalan bersama, dan meskipun kejadian itu tak akan mudah dilupakan, Mila merasa bahwa kini ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Sesuatu yang lebih kuat, lebih tulus. Sesuatu yang mampu membuatnya merasa bahwa ia bukan sekadar istri dari seorang pria sukses, tetapi seorang wanita yang layak dihargai dengan sepenuh hati. Mila berdiri di tengah keramaian ruang makan kantor Viko, dengan bekal di tangan, merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarnya. Setiap mata yang menatapnya, setiap tawa yang menggema di ruangan itu, semakin memperburuk perasaan malu yang ia rasakan. Rasa terhina begitu dalam menusuk hatinya, seperti ada sesuatu yang patah dan tak bisa diperbaiki. Ia ingin segera berlari keluar, meninggalkan semua hinaan itu di belakang, tetapi ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, tanggung jawabnya terhadap Viko. Mila tahu bahwa bekal ini bukan hanya sekadar makanan. Itu adalah bentuk kasih sayang yang ingin ia tunjukkan pada suaminya. Meskipun ia merasa tidak diterima, ia tetap ingin memberikan yang terbaik untuk Viko. Dia tidak bisa hanya meninggalkan bekal itu begitu saja tanpa memberikannya, meskipun hati kecilnya menginginkannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia harus tetap melakukannya, meski di tengah rasa sakit dan ketidaknyamanan yang sangat dalam. Tangan Mila sedikit gemetar saat ia melangkah lebih dekat menuju meja Viko, berharap bahwa suaminya segera datang dan menyelamatkannya dari rasa malu ini. Namun,
Viko tidak terlihat di sana. Mila menahan napas, berusaha untuk tetap tenang. Tetapi tatapan-tatapan sinis dari pegawai-pegawai kantor membuat dirinya semakin merasa asing di tempat itu. Beberapa pegawai masih tertawa dengan suara keras, seolah tidak ada rasa empati sedikit pun terhadap Mila yang kini merasa terasingkan. Wah, wanita ini pasti tak tahu apa-apa soal cara bersosialisasi di tempat seperti ini, ujar salah seorang wanita di meja sebelah, disertai tawa kecil yang semakin membuat dada Mila sesak. Mila bisa merasakan pandangan mereka yang menghakimi, dan meskipun ia ingin melawan, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menghadapi semua itu sendirian tanpa Viko di sampingnya. Keinginan untuk menanggapi hinaan-hinaan itu ada, namun ada juga perasaan bahwa ia tidak ingin membalas dendam dengan cara yang bisa menyakiti hati suaminya lebih jauh. Dia tidak ingin terlihat lemah, tetapi dia juga tidak ingin membiarkan orang-orang di sana semakin merendahkan dirinya. Ia mencoba untuk menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku tidak akan membalas, pikirnya. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Mila menundukkan kepalanya, berusaha menghindari tatapan mata tajam yang masih menilai dirinya. Ia ingin mengabaikan semuanya, berharap waktu bisa berlalu cepat. Namun itu tak semudah yang ia bayangkan. Perasaan terkoyak itu semakin menguat. Di satu sisi, ia merasa malu dan ingin melarikan diri, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Bagaimanapun, ini adalah langkah kecil yang ia ambil untuk suaminya. Bekal itu adalah simbol dari pengorbanan yang ia berikan, dari semua cinta yang ia miliki untuk Viko. Mila ingin menunjukkan bahwa dia peduli, meskipun dia tahu bahwa mungkin dunia di sekitar suaminya tidak akan pernah memahaminya. Saat itu, Mila mendengar suara langkah kaki yang mendekat, dan untuk sekejap, harapan itu menyala kembali dalam hatinya. Viko muncul di pintu ruang makan, wajahnya terlihat serius, tetapi ada perhatian yang tak terbantahkan dalam tatapannya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Viko berjalan mendekati Mila dan melihat apa yang terjadi. Mila bisa merasakan getaran ketegasan dalam setiap langkah suaminya. Viko sudah melihat cukup banyak untuk tahu apa yang terjadi di ruangan itu, dan dengan wajah yang penuh wibawa, ia berdiri tegak di samping Mila. Tanpa ragu, Viko mengambil bekal dari tangan Mila, lalu dengan suara tegas dan jelas ia berkata, "Ini adalah istriku. Mila adalah orang yang sangat berarti bagi saya, dan saya tidak akan membiarkan kalian merendahkan dia di hadapan saya." Setiap kata Viko menggetarkan udara, membuat seluruh ruang makan hening seketika. Pegawai-pegawai yang sebelumnya tertawa terdiam, dan ada perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah melewati batas. Beberapa dari mereka yang semula melirik dengan sinis kini menundukkan kepala, merasa malu dengan perlakuan mereka. Meskipun tidak ada satupun yang langsung mengakui kesalahan mereka, perubahan atmosfer itu terasa begitu nyata. Mila menatap Viko dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa merasakan kedamaian yang perlahan menggantikan rasa malu yang sebelumnya menguasainya. Viko kemudian menoleh ke arahnya, dan dengan lembut meraih tangannya, menariknya ke arah pintu. Mila mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Rasa lelah yang ia rasakan mulai berkurang sedikit demi sedikit, digantikan oleh perasaan dihargai, meskipun situasi tadi sangat menyakitkan. Di luar ruang makan, suasana terasa lebih tenang. Mereka berdua berjalan keluar menuju lobi, dan meskipun langkah mereka tidak cepat, ada kekuatan yang menyertai mereka. Saat mereka keluar dari gedung, Mila akhirnya bisa menarik napas lega. Suasana luar yang lebih sunyi memberikan sedikit ruang untuk bernafas. Viko berhenti sejenak dan menatap Mila dengan penuh perhatian. "Aku minta maaf, Mila. Aku terlambat menyadari betapa beratnya kamu membawa semua ini sendirian." Mila mengangguk, dan meskipun hatinya masih terasa terluka, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya merasa lebih kuat. "Aku hanya ingin kamu tahu,
aku selalu ingin mendukungmu, Viko. Tapi terkadang, aku merasa hilang di dunia yang berbeda ini. Viko menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku tidak akan membiarkanmu merasa seperti itu lagi. Aku berjanji akan lebih sering ada untukmu. Mila tersenyum kecil. Air mata yang sebelumnya tertahan akhirnya mengalir. Tetapi kali ini air mata itu bukan hanya karena rasa sakit. Ada perasaan lega. Ada rasa bahwa apa yang ia lakukan hari ini, meskipun penuh dengan tantangan dan hinaan, telah menunjukkan kekuatan yang lebih besar dalam dirinya. Ia tidak perlu lagi merasa terasing atau meragukan dirinya. Hari itu, dia belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Dan mungkin yang lebih penting, dia menyadari bahwa suaminya mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Viko merangkulnya, dan mereka berdua berjalan bersama, tanpa kata-kata. Tetapi dalam keheningan itu, mereka merasa terhubung lebih dalam dari sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Mila menyadari satu hal yang lebih penting dari apapun. Cinta dan dukungan dari orang yang kita cintai bukan hanya dilihat dari perbuatan besar, tetapi juga dari kesediaan untuk saling berdiri bersama dalam saat-saat yang paling sulit. Ketika Viko akhirnya muncul di ruang makan kantor, ia langsung merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Semua yang terjadi begitu jelas bagi Viko. Meskipun awalnya ia hanya mendengar desas-desus tentang keributan yang terjadi. Namun, begitu ia melihat situasi di depan matanya, Mila yang berdiri di tengah ejekan dan tawa yang begitu menyakitkan, perasaan marah langsung membanjiri dirinya. Itu bukan hanya marah karena melihat istrinya dihina, tetapi juga karena ia merasa telah gagal melindungi Mila sejak awal. Dengan langkah cepat, Viko mendekati Mila, yang tampaknya terhimpit oleh keheningan dan rasa malu yang semakin menguasai dirinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Viko meletakkan tangannya di bahu Mila, memberi isyarat agar mereka segera meninggalkan ruangan itu. Mila menoleh padanya dengan tatapan bingung, air mata yang belum sempat dia hapus mulai menggenang lagi. Viko, aku. Tidak usah, Mila, Viko berkata. Suara tegasnya menenangkan namun penuh rasa sakit. Kita pergi sekarang. Mereka tidak berhak membuatmu merasa seperti ini. Viko merasakan api amarah yang membara di dadanya. Ia bukan hanya marah kepada pegawai yang mengejek Mila, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Betapa ia telah terlalu sibuk dengan pekerjaannya, hingga tak melihat atau merasakan betapa hancurnya hati istrinya. Ia sudah cukup menunggu untuk bertindak, tetapi hari ini, di tengah hinaan yang diterima Mila, ia merasa sudah waktunya untuk mengubah segala sesuatunya. Saat mereka melangkah keluar dari meja makan, Viko melihat seluruh ruang makan yang sebelumnya ramai itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara tawa atau bisikan. Semua mata kini tertuju pada mereka. Sebagian tampak terkejut, sebagian lagi merasa malu. Bahkan ada yang terperangah dengan sikap Viko yang begitu tegas dan tidak ragu membela istrinya. Tanpa ragu, Viko melangkah ke depan, berhadapan dengan semua pegawai yang telah menertawakan Mila. Dalam diam, Mila mengikuti Viko, tetapi hatinya terasa sedikit lebih ringan, karena suaminya kini berada di sisinya, berdiri teguh untuknya. Viko berhenti di tengah ruang makan yang kini terasa sangat sepi. Dengan tatapan penuh wibawa, ia menatap setiap pegawai yang ada di sana. Suasana yang semula riuh, kini sunyi. Semua orang, dari yang tertawa terbahak-bahak hingga yang hanya diam, kini merasa terpaku oleh sikap Viko yang penuh kepercayaan diri. Perhatian semuanya, kata Viko dengan suara yang jelas dan lantang, suaranya menggema di ruang makan yang hening. Ini istriku, Mila. Seorang wanita yang harus dihormati, tidak hanya oleh aku, tetapi oleh kalian semua. Kata-kata itu langsung menghantam semua pegawai yang ada di sana. Beberapa dari mereka mulai merasa gelisah, dan beberapa menundukkan kepala, malu karena telah terlibat dalam penghinaan terhadap Mila. Viko melanjutkan, saya adalah direktur utama di perusahaan ini, dan selama ini, saya membiarkan kalian melihat saya hanya sebagai seorang atasan yang tidak peduli. Namun sekarang,
Saya menginginkan kalian semua tahu, Mila bukan sekadar istri saya. Dia adalah bagian dari hidup saya yang paling berharga, dan saya akan melindunginya, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Viko mengucapkan setiap kata dengan tegas, seolah-olah menyampaikan pesan yang sangat penting, bukan hanya untuk pegawai di ruangan itu, tetapi untuk dirinya sendiri dan Mila. Jika ada yang merasa tidak nyaman dengan itu, saya tidak keberatan. Kami akan segera pergi, tetapi saya ingin kalian semua tahu bahwa tidak ada yang berhak memperlakukan Mila seperti itu. Tidak di hadapan saya. Saat Viko mengucapkan kata-kata itu, seluruh ruangan kembali sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada bisikan. Para pegawai mulai merasa malu. Beberapa dari mereka bahkan tampak terperangah dengan pengungkapan posisi Viko yang selama ini tidak mereka ketahui. Mereka selalu menganggap Viko sebagai seorang pria sukses yang mereka kagumi, tetapi tidak pernah menyadari bahwa ia juga seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan berbuat apa saja untuk melindunginya. Mila yang semula merasa cemas dan terasingkan, kini merasakan sebuah perasaan yang berbeda. Ada rasa lega yang perlahan datang setelah Viko berbicara. Meskipun masih ada rasa malu yang mengganjal, ia mulai merasa dihargai, tidak hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai pribadi yang layak mendapatkan penghormatan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, ia merasa seolah-olah tidak ada yang bisa merendahkannya lagi. Viko, yang masih berdiri dengan sikap penuh kewibawaan, menoleh ke arah Mila. Dengan lembut, ia meraih tangan Mila dan menggenggamnya erat. Mila, ayo kita pergi. Tak ada yang perlu kita bicarakan lagi di sini. Mila hanya mengangguk, merasa ada kedamaian yang menyelubungi hatinya. Meskipun kejadian ini masih meninggalkan bekas yang cukup dalam, Viko telah menunjukkan sisi lain dirinya yang selama ini terpendam. Ia bukan hanya seorang pemimpin di tempat kerja, tetapi juga seorang suami yang siap berdiri untuk keluarganya, siap melindungi apa yang paling berharga baginya. Saat mereka keluar dari ruang makan, semua mata tetap tertuju pada mereka. Beberapa pegawai yang sebelumnya ikut mengejek kini merasa malu. Mereka mungkin merasa sudah terlalu jauh dalam perlakuan mereka terhadap Mila, tetapi mereka tidak bisa lagi mengubah apa yang telah terjadi. Mereka hanya bisa terdiam dan merenung. Mila dan Viko berjalan keluar dari kantor dengan langkah yang lebih ringan. Meski masih ada banyak pertanyaan yang mengganggu benak Mila, ia merasa bahwa hari ini, untuk pertama kalinya, ia benar-benar dihargai oleh Viko. Bukan karena status atau posisi Viko, tetapi karena rasa hormat yang tulus dari suaminya. Di luar gedung, suasana tampak lebih tenang. Viko menatap Mila dengan penuh perhatian, merasakan beban yang selama ini mengganggu istrinya mulai sedikit terangkat. Mila, aku sangat minta maaf. Aku tidak tahu seberapa besar kamu merasakannya, kata Viko, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Mila menatap suaminya dengan mata yang mulai berbinar. Aku tahu kamu sibuk, Viko. Tapi aku hanya ingin merasa dihargai. Aku hanya ingin tahu bahwa aku tidak sendirian. Viko menggenggam tangan Mila lebih erat lagi. Aku janji, aku akan lebih baik. Kamu tidak akan pernah merasa sendirian lagi, Mila. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Mila tersenyum, air mata yang tadi menggenang kini perlahan mengalir dengan lembut. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi dengan langkah ini, Viko telah membuktikan bahwa ia siap untuk berada di sampingnya, tidak hanya sebagai suami yang sukses, tetapi sebagai sahabat yang akan selalu melindunginya. Setelah Viko mengucapkan kata-kata yang menggema di ruang makan itu, suasana menjadi sangat hening. Semua pegawai yang sebelumnya tertawa dan mengejek Mila kini terdiam. Tampaknya mereka masih belum sepenuhnya memproses apa yang baru saja terjadi. Perasaan terkejut mulai meresap ke dalam diri mereka, terutama setelah mengetahui bahwa wanita yang mereka anggap rendah itu ternyata adalah istri dari seorang direktur utama, seorang sosok yang mereka anggap sangat dihormati di perusahaan. Mila bisa merasakan perubahan di udara.
Para pegawai yang semula begitu angkuh kini terlihat kebingungan. Beberapa dari mereka bahkan terlihat seperti ingin menghindari kontak mata dengan Viko dan Mila. Beberapa dari mereka mulai saling berbisik, mungkin merasa canggung atau bahkan malu dengan perlakuan mereka terhadap Mila yang selama ini dianggap tidak layak berada di dunia mereka. Namun, meskipun suasana berubah, Mila tetap merasa sepi. Ia merasa seperti ia hanya sekadar objek yang dipermalukan, bukan seseorang yang benar-benar dihargai oleh orang-orang itu, bahkan setelah semua yang terjadi. Di tengah keheningan itu, beberapa pegawai yang paling sering mengejek Mila akhirnya merasa terdorong untuk mendekat. Mereka melangkah ragu-ragu, masing-masing dengan ekspresi wajah yang penuh penyesalan. Seorang wanita, yang sebelumnya tampak sangat percaya diri dan selalu memandang rendah Mila, sekarang berdiri di hadapannya dengan wajah penuh penyesalan. "Mila, aku sangat minta maaf," katanya, suara tergetar. Kami tidak tahu siapa sebenarnya kamu. Kami tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu." Mila tidak segera merespons. Ia berdiri diam, matanya menatap kosong ke depan. Hatinya terasa sakit, bukan karena kata-kata permintaan maaf itu, tetapi karena semuanya terasa terlambat. Permintaan maaf itu datang setelah terlalu banyak hinaan yang telah ia terima. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa permintaan maaf itu takkan bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Seorang pria yang duduk di meja yang sama dengan wanita itu, yang juga sebelumnya ikut tertawa saat Mila dihina, kini juga berdiri. "Mila, aku juga minta maaf," katanya dengan suara lebih lembut dari sebelumnya. "Kami tidak bermaksud begitu. Kami salah menilai." Mila hanya terdiam, dan meskipun ia bisa merasakan betapa tulusnya permintaan maaf mereka, hatinya masih terluka. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia merasa tidak ada yang bisa memperbaiki kerusakan yang telah terjadi pada dirinya. Bahkan jika mereka meminta maaf ribuan kali, luka yang ditinggalkan oleh ejekan mereka tidak akan hilang begitu saja. Viko, yang sejak awal berdiri dengan tegas di samping Mila, menyadari perasaan istrinya. Meskipun ia merasa sangat marah terhadap perlakuan pegawai-pegawai itu, ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mempermalukan mereka lebih lanjut. Ia ingin menunjukkan kepada Mila bahwa ia berada di sisinya, tetapi juga tidak ingin memperburuk keadaan. Viko menoleh ke arah para pegawai yang sekarang tampak sangat malu. Dengan tatapan yang lebih tenang, ia berbicara. "Saya sudah mendengar cukup banyak dari kalian," kata Viko dengan suara yang lebih lembut, meskipun tetap tegas. "Tapi, saya ingin kalian tahu bahwa apa yang kalian lakukan tadi tidak bisa dimaafkan begitu saja. Mila adalah istri saya, dan dia layak mendapatkan lebih dari ini. Saya tahu kalian merasa terkejut dan mungkin menyesal, tetapi kalian perlu mengingat bahwa tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan kita selain saling menghormati. Tidak peduli siapa yang kita hadapi atau di mana kita berada." Viko berhenti sejenak, menatap setiap orang di ruang makan. "Sekarang, saya tidak akan mempermalukan kalian lebih jauh, karena saya percaya bahwa kalian bisa belajar dari apa yang telah terjadi. Tetapi, saya juga berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kalian semua tentang pentingnya menghargai orang lain, terutama dalam lingkungan kerja yang kita jalani bersama." Mila, yang masih berdiri dengan kepala tertunduk, merasakan sesuatu yang berbeda. Kata-kata Viko mengingatkannya bahwa meskipun ia merasa sangat kecil di antara orang-orang itu, suaminya tidak akan pernah membiarkannya merasa tak berharga. Bahkan ketika dunia di sekitar mereka mencoba menjatuhkannya, Viko selalu ada untuk mendukungnya. Ketika Viko menuntun Mila keluar dari ruang makan, ada sesuatu yang terasa lebih ringan. Pegawai yang masih ada di dalam ruangan itu tampak tidak nyaman, seakan mereka menyesali perlakuan mereka terhadap Mila. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi, Mila bisa merasakan perubahan yang terjadi. Mereka tidak berani lagi menatapnya dengan cara yang sama.
Ada rasa malu yang tampak jelas di wajah mereka. Viko, yang terus mendampingi Mila, menatap istrinya dengan penuh perhatian. "Mila," katanya lembut, "aku minta maaf jika aku terlalu lama tidak memperhatikanmu. Aku berjanji akan selalu lebih peduli padamu. Kamu tidak akan pernah merasa seperti ini lagi." Mila mengangkat kepala, menatap suaminya dengan mata yang mulai berbinar. "Aku tahu, Viko. Aku tahu kamu akan melindungiku. Aku hanya ingin merasa dihargai, tidak hanya sebagai istri, tetapi sebagai diriku sendiri. Seperti yang kamu lakukan sekarang." Viko meraih tangan Mila dan menggenggamnya erat. "Aku akan selalu ada untukmu, Mila. Kamu tidak pernah sendirian." Mila merasa sesuatu dalam hatinya mulai sembuh, meskipun luka itu masih ada. Apa yang terjadi di kantor itu bukan hanya tentang hinaan yang ia terima, tetapi tentang bagaimana Viko akhirnya menunjukkan bahwa ia adalah bagian penting dalam hidupnya, tidak hanya sebagai istri, tetapi sebagai wanita yang layak dihargai. Mereka berjalan keluar dari kantor, dan meskipun situasi yang baru saja mereka alami terasa sangat menyakitkan, Mila merasa sedikit lebih kuat. Viko ada di sisinya, dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua hanya diam, tetapi keduanya tahu bahwa mereka telah melewati sesuatu yang besar bersama. Sesuatu yang akan memperkuat hubungan mereka, tidak peduli apa yang terjadi di dunia luar. Kejadian di kantor Viko segera menjadi bahan pembicaraan di kalangan pegawai. Seperti halnya setiap insiden besar yang terjadi dalam sebuah perusahaan besar, kabar tentang apa yang terjadi di ruang makan pun menyebar dengan cepat. Tidak lama setelah peristiwa itu, banyak pegawai yang mulai merasa malu dan tertekan atas perlakuan mereka terhadap Mila. Beberapa dari mereka, yang sebelumnya terlibat dalam ejekan dan hinaan terhadap Mila, kini merasa terperangkap dalam rasa penyesalan yang mendalam. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak hanya merendahkan seseorang yang tak mereka kenal, tetapi juga telah melukai harga diri seseorang yang sebenarnya lebih layak dihormati. Seiring berjalannya waktu, beberapa pegawai mulai mendekati Mila, mencoba untuk meminta maaf atas tindakan mereka. Mereka terlihat canggung dan tidak tahu harus mulai dari mana. "Mila, aku ingin minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku merasa sangat buruk atas apa yang terjadi tadi," ujar seorang wanita, wajahnya dipenuhi rasa malu yang nyata. Aku sangat menyesal sudah bersikap seperti itu." Mila menatap wanita itu dengan tenang, tetapi hatinya terasa kosong. Tidak ada rasa marah atau bahkan kebencian dalam dirinya, hanya perasaan bingung dan sedikit kecewa. Beberapa pegawai lainnya juga mengungkapkan penyesalan mereka, dengan wajah yang terlihat tulus. "Kami tahu ini tidak bisa dimaafkan begitu saja, tetapi kami ingin kamu tahu bahwa kami sangat menyesal telah memperlakukanmu seperti itu," kata seorang pria yang tampaknya juga merasa sangat bersalah. Namun, meskipun mereka semua tampak menyesal, Mila merasa bahwa permintaan maaf itu datang terlambat. Ia sudah terlalu lama dihina dan disakiti untuk bisa menerima permintaan maaf mereka begitu saja. Apa yang lebih membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa mereka hanya mulai merasa malu dan menyesal setelah mengetahui siapa suaminya. Hal itu benar-benar mengusik hatinya. Mila tidak bisa menghindari rasa heran yang terus mengganggunya. Kenapa mereka hanya merasa bersalah setelah mengetahui siapa Viko? Pikirnya berulang kali. Ia merasa seolah-olah dirinya baru dihargai bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena status sosial suaminya. Seolah-olah dia hanya berharga jika dia terhubung dengan seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Mila merasa sangat tidak nyaman dengan perhatian yang kini datang kepadanya. Tidak ada yang tampak tulus, hanya sekadar penyesalan karena mereka baru mengetahui identitas Viko. Itu bukan penghargaan yang sebenarnya. Mila, meskipun tidak mengungkapkan perasaan ini secara terbuka, merasa terjebak dalam paradoks yang sulit dihadapi. Ia ingin dihargai, tetapi tidak karena status sosial Viko.
Ia ingin orang-orang melihatnya sebagai dirinya sendiri, sebagai Mila yang memiliki kemampuan, perasaan, dan nilai yang layak dihormati. Namun kenyataannya, banyak orang yang hanya bisa menghargai orang lain jika mereka memiliki status sosial atau kedudukan yang tinggi. Mila mencoba untuk tetap tenang, meskipun di dalam hatinya, ia merasa sangat terabaikan. Bagaimana mungkin orang-orang yang pernah merendahkannya tiba-tiba merasa malu dan mencoba untuk mendekatinya hanya karena mereka tahu siapa suaminya? Rasa sesak itu semakin menguat saat ia menyadari bahwa selama ini ia hanya dianggap sebagai istri dari direktur utama, bukan sebagai Mila yang memiliki identitas dan perasaan sendiri. Setelah beberapa kali diminta maaf oleh pegawai kantor, Mila mulai merasa semakin tidak nyaman. Meskipun ia tahu bahwa mereka benar-benar merasa menyesal, ia tidak merasa bahwa permintaan maaf itu berarti banyak bagi dirinya. Bahkan, ia merasa bahwa perhatian yang kini datang kepadanya, meskipun bertujuan baik, hanya memperburuk perasaan kesepiannya. Mila hanya ingin mereka melihat dirinya sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai sosok yang ada di balik bayang-bayang status suaminya. Suatu pagi, Viko melihat kegelisahan yang mulai muncul di wajah Mila. Ia bisa merasakan bahwa istrinya tidak merasa nyaman dengan perhatian yang diberikan oleh para pegawai kantor. Mereka mulai mendekatkan diri, berbicara lebih ramah, bahkan menawarkan bantuan di sana-sini. Tetapi, Mila hanya bisa tersenyum dan menerima setiap interaksi dengan sikap yang dingin dan penuh keraguan. Viko, yang selalu memperhatikan dengan seksama, menyadari perubahan dalam diri Mila. "Mila," katanya lembut, "aku tahu kamu tidak merasa nyaman dengan perhatian mereka. Aku mengerti perasaanmu, sayang." Mila hanya mengangguk, meskipun matanya tampak sedikit berkaca-kaca. "Aku hanya merasa seperti mereka hanya menghargai aku karena siapa kamu, bukan karena siapa aku sebenarnya," jawabnya dengan suara yang pelan, penuh dengan kesedihan. Viko menatapnya. Hatinya terasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia berjalan mendekat dan menggenggam tangan Mila dengan erat. "Kamu lebih dari itu, Mila. Kamu lebih dari sekadar istri direktur utama. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku ingin semua orang tahu itu. Tapi aku juga mengerti perasaanmu, dan aku tidak akan membiarkan hal seperti ini mengganggu kedamaian hati kita lagi." Mila menatap suaminya, merasa sedikit lebih tenang dengan kata-kata Viko. Meskipun masih ada banyak hal yang perlu ia hadapi, ia mulai menyadari bahwa yang terpenting adalah bagaimana Viko memperlakukannya dengan penuh rasa hormat dan cinta, bukan bagaimana orang lain menilai dirinya. Meskipun dunia luar mungkin menilai dirinya hanya melalui status suaminya, Viko sudah membuktikan bahwa dia menghargainya sebagai dirinya sendiri. Namun, perasaan tidak nyaman itu masih ada, dan Mila tahu bahwa tidak mudah untuk mengubah cara orang lain melihat dirinya. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang dirinya. Dengan dukungan Viko, ia bertekad untuk lebih fokus pada dirinya sendiri, pada kemampuannya, dan pada apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Kedua pasangan itu, meskipun melalui masa-masa sulit, semakin mendalami satu sama lain. Viko semakin memahami bahwa tidak hanya posisi dan status yang penting dalam hubungan mereka, tetapi juga penghargaan dan pemahaman terhadap perasaan dan kebutuhan satu sama lain. Mila, di sisi lain, mulai menyadari bahwa ia tidak harus terus mencari pengakuan dari orang lain. Yang terpenting adalah bagaimana ia merasa dihargai oleh orang yang paling dekat dengannya, Viko. Setelah kejadian di kantor yang mengungkapkan betapa dalamnya perasaan dan pengorbanan Mila, hubungan mereka mengalami perubahan yang cukup signifikan. Viko merasa terdorong untuk lebih menghargai Mila, dan menyadari betapa lama ia telah terlalu fokus pada pekerjaannya, mengabaikan perasaan istrinya yang selama ini terkubur dalam kesepian dan ketidakpedulian. Meskipun ia sudah menunjukkan komitmennya dengan berdiri untuk Mila di hadapan orang-orang yang menghina, Viko tahu bahwa itu bukanlah akhir dari segala masalah.
Apa yang terjadi di kantor hanyalah puncak dari ketegangan yang sudah lama ada di antara mereka. Viko mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk Mila. Ia membuat janji untuk lebih hadir dalam kehidupan istrinya, untuk menghabiskan waktu bersama, dan untuk tidak lagi tenggelam dalam dunia kerja yang sering membuatnya melupakan kewajibannya sebagai suami. Viko mulai mengerti bahwa sebuah hubungan tidak bisa hanya diukur dari keberhasilan karir atau status sosial, tetapi juga dari waktu dan perhatian yang diberikan kepada pasangan. Ia mulai lebih sering mengajak Mila keluar untuk makan malam, jalan-jalan, dan bahkan melakukan aktivitas sederhana bersama, seperti memasak di rumah atau hanya duduk berdua di ruang tamu sambil menonton film yang mereka berdua sukai. Namun, meskipun Viko berusaha keras untuk menunjukkan perhatiannya, Mila masih merasa ada kekosongan dalam dirinya. Ia merasa bahwa meskipun Viko kini lebih menghargainya, dunia luar tetap melihatnya hanya sebagai istri dari seorang direktur utama. Apa yang seharusnya menjadi langkah positif dalam hubungan mereka justru membawanya pada perasaan yang lebih dalam tentang siapa dirinya di mata orang lain. Mila merasa bahwa perhatian Viko tidak cukup untuk mengubah pandangan dirinya di luar sana. Meski ia mulai merasakan kenyamanan dalam hubungan mereka yang semakin terbuka dan penuh pengertian, perasaan bahwa dirinya masih dipandang rendah oleh banyak orang karena status suaminya tak kunjung hilang. Ia merasa seperti bayangan di balik keberhasilan Viko, sebuah figur yang selalu berada di samping, tetapi tak pernah benar-benar dilihat sebagai individu yang berdiri sendiri. Pada suatu malam, setelah makan malam yang cukup tenang, Viko dan Mila duduk di sofa ruang tamu. Mereka berdua diam sejenak, menikmati kebersamaan yang baru terasa lebih hangat. Namun, di tengah kesunyian itu, Mila merasa perasaan yang telah lama terkubur muncul kembali. Ia menatap Viko dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Viko, aku merasa seperti aku tidak punya tempat di dunia ini," katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. "Semua orang hanya melihatku sebagai istri dari seorang direktur utama. Aku ingin dihargai karena diriku sendiri, bukan karena siapa kamu." Viko terdiam sejenak, mendengarkan kata-kata Mila dengan serius. Ia merasakan betapa dalamnya perasaan Mila, dan bagaimana ia telah lama merasa tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Viko meraih tangan Mila, menggenggamnya dengan lembut. "Mila, aku minta maaf jika selama ini aku tidak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku melihatmu, bukan hanya sebagai istriku, tetapi sebagai wanita yang luar biasa. Aku berjanji akan selalu menghargai kamu, dan aku akan berusaha untuk lebih sering mendengarkan perasaanmu." Mila menunduk, matanya basah. "Aku tahu kamu berusaha, Viko. Tapi, aku merasa terkadang, kamu masih tidak mengerti bagaimana aku ingin orang-orang melihatku. Aku ingin mereka melihatku karena aku, bukan karena siapa suamiku. Aku ingin orang-orang mengenal aku sebagai Mila, bukan sebagai bayangan dari status yang kamu punya." Viko menarik napas panjang, mencoba mencerna apa yang dikatakan Mila. Ia tahu bahwa meskipun ia bisa memberikan semua waktu dan perhatian untuk Mila, itu tidak akan cukup jika orang-orang di luar sana masih memandang istrinya hanya dari perspektif status sosial. Viko mengelus rambut Mila dengan lembut, mencoba menenangkan hatinya yang mulai terasa sesak. "Sayang, aku mengerti perasaanmu," katanya dengan suara yang lebih dalam. "Kamu bukan hanya istri dari Viko. Kamu adalah Mila, seorang wanita yang kuat, penuh kasih, dan lebih dari sekadar status yang ada di sekitarmu. Aku akan berusaha untuk menunjukkan kepada dunia siapa kamu sebenarnya, karena aku tahu kamu lebih dari itu." Namun, meskipun Viko berbicara dengan penuh ketulusan, Mila tetap merasa ada kesenjangan yang belum bisa dijembatani. Ia ingin dihargai karena dirinya sendiri, tetapi dunia yang ada di sekitarnya seakan-akan tak memberinya ruang untuk itu. Meski Viko selalu ada untuknya, Mila tahu bahwa untuk benar-benar merasa dihargai, ia harus belajar untuk menerima dirinya sendiri dan tidak tergantung pada pandangan orang lain. Pagi-pagi berikutnya,
Setelah percakapan yang penuh emosi malam sebelumnya, Mila bangun dengan perasaan campur aduk. Viko sudah pergi ke kantor, seperti biasa, tetapi kali ini ia merasa lebih berat dari biasanya. Ia menyadari bahwa walaupun hubungan mereka semakin baik, ia masih harus mencari jalan untuk berdiri sendiri, tanpa merasa terikat pada status suami yang terus menghantui dirinya. Mila memutuskan untuk mulai melakukan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri. Ia mendaftar untuk kursus menulis, sebuah hal yang selalu ia impikan tapi selalu ia tangguhkan karena sibuk dengan kehidupan rumah tangga dan peranannya sebagai istri. Ia mulai melibatkan dirinya lebih dalam kegiatan yang memberinya rasa pencapaian pribadi. Walaupun itu bukanlah langkah besar, tetapi bagi Mila, itu adalah langkah pertama untuk menemukan siapa dirinya di luar bayang-bayang Viko. Hari demi hari, Mila mulai merasakan sedikit perubahan. Ia mulai merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang layak dihargai. Bukan karena siapa yang ia nikahi, tetapi karena dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa meskipun dunia di luar sana mungkin tidak selalu memandangnya sesuai dengan yang ia inginkan, yang terpenting adalah bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Viko, yang terus mendukung Mila dalam setiap langkah kecilnya, mulai menyadari bahwa istrinya sedang melakukan perjalanan untuk menemukan identitas dan kekuatannya sendiri. Meskipun ia ingin terus berada di sampingnya, Viko mengerti bahwa Mila perlu waktu dan ruang untuk tumbuh, untuk menemukan dirinya tanpa harus terikat pada peran sebagai istri dari seorang direktur utama. Dengan setiap hari yang berlalu, hubungan mereka semakin mendalam, tetapi juga semakin berkembang menjadi hubungan yang lebih setara. Viko belajar untuk menghargai Mila sebagai individu yang kuat dan mandiri, sementara Mila mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dengan atau tanpa pengakuan dari dunia luar. Setelah kejadian di ruang makan kantor, suasana di kalangan pegawai mulai berubah. Beberapa dari mereka yang sebelumnya mengejek Mila merasa sangat menyesal. Mereka mulai merenung, dan dalam waktu singkat, mereka menyadari betapa salahnya sikap mereka terhadap Mila selama ini. Mereka yang sebelumnya hanya menilai seseorang berdasarkan penampilan atau status sosial kini, mulai menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam stereotip yang dangkal. Beberapa pegawai yang lebih peka, terutama mereka yang sempat ikut tertawa atau berbisik di belakang Mila, mulai melakukan introspeksi tentang sikap mereka. Mereka merasakan kesalahan besar dalam cara mereka memperlakukan orang lain hanya berdasarkan tampilan luar. Ada yang merasa sangat malu dan berusaha untuk mendekati Mila dengan niat untuk meminta maaf. Mereka merasa bahwa hinaan yang mereka lontarkan bukan hanya merendahkan seorang wanita, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya mereka junjung tinggi. Mila, aku benar-benar menyesal, ucap salah seorang pegawai wanita, yang sebelumnya cukup keras berbicara di belakangnya. Kali ini, suaranya terdengar lebih lembut dan penuh penyesalan. Aku tidak pernah menyadari bahwa aku telah membuatmu merasa seperti itu. Aku berharap kita bisa memulai semuanya dengan cara yang lebih baik. Mila menatap wanita itu dengan mata yang lembut. Terima kasih atas permintaan maafmu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku lebih ingin dihargai karena diriku sendiri. Bukan karena siapa suamiku atau apa yang aku bawa ke meja ini, jawab Mila dengan suara tenang, meskipun hati kecilnya masih terasa terluka. Wanita itu mengangguk, tampaknya merasa bahwa apa yang dikatakan Mila sangat bijaksana. Aku paham, Mila, dan aku berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan. Ini adalah pelajaran berharga bagiku. Namun, tidak semua pegawai merasa bersalah. Beberapa di antara mereka, terutama yang lebih sombong dan selalu mengutamakan status sosial, tidak merasa ada yang perlu disesali. Mereka tetap menjaga jarak, tampaknya tidak terpengaruh oleh penyesalan yang dirasakan oleh rekan-rekan mereka yang lebih peka. Mereka lebih fokus pada status dan kedudukan yang dimiliki, dan terus memandang dunia ini melalui kacamata kesuksesan materi dan penampilan luar. Di antara mereka, ada beberapa yang masih merasa bahwa status sosial adalah segala-galanya.
Mereka tidak melihat apa yang terjadi sebagai pelajaran tentang nilai-nilai kemanusiaan atau saling menghormati, melainkan sebagai sebuah masalah kecil yang seharusnya tidak ada dalam dunia profesional mereka. Mila hanya istri dari seorang direktur. Salah satu dari mereka berbisik kepada temannya, meskipun ia tidak tahu bahwa Mila mendengarnya. Tapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana kita bekerja di sini. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti itu mengganggu. Mila mendengar kata-kata itu, dan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, ada perasaan sakit yang kembali menghampirinya. Namun kali ini, ia sudah lebih bisa menghadapinya. Meskipun beberapa pegawai di kantor masih mempertahankan pandangan mereka yang dangkal dan berfokus pada status sosial, Mila merasa bahwa dia sudah tidak perlu lagi terpengaruh oleh pandangan-pandangan tersebut. Viko, yang mendengar bahwa beberapa pegawai di kantornya masih mempertahankan sikap mereka yang tidak bijaksana, mulai merasa kesal. Ia tahu bahwa meskipun dirinya sudah berbicara tegas untuk membela istrinya, ada orang-orang di sekitar mereka yang masih tidak mengerti arti dari penghargaan dan rasa hormat yang sesungguhnya. Viko mulai merenung, bertanya-tanya apakah benar-benar bisa mengubah cara orang-orang tersebut berpikir. Suatu hari, setelah pertemuan kerja yang melelahkan, Viko duduk bersama Mila di ruang tamu mereka. "Sayang, aku tahu beberapa orang di kantorku masih tidak belajar dari kejadian kemarin. Mereka mungkin merasa bahwa status sosial lebih penting daripada cara kita memperlakukan orang lain. Aku kecewa melihatnya, dan aku merasa aku harus melakukan sesuatu." Mila menatap suaminya dengan penuh perhatian, merasa bahwa ia tidak perlu khawatir tentang pandangan orang lain yang tidak bisa dia ubah. "Viko, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani untuk mengubah pandangan mereka semua. Yang terpenting adalah kita saling menghargai, bukan bagaimana orang lain melihat kita." Viko mengangguk, tetapi tetap merasa ada ketidakadilan yang harus diperbaiki. "Mungkin kamu benar, Mila. Tapi aku merasa aku harus menunjukkan bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam dunia di mana penampilan dan status menjadi tolok ukur segalanya." Beberapa minggu setelah kejadian itu, Viko memutuskan untuk mengambil langkah konkret. Ia mengundang beberapa pegawai yang ia anggap penting di perusahaan untuk menghadiri sebuah seminar internal yang membahas pentingnya empati, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dalam seminar tersebut, Viko berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan dan bagaimana pentingnya untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan atau kedudukan mereka. Ia juga mengundang seorang pembicara dari luar yang memiliki latar belakang dalam psikologi sosial untuk berbicara tentang bagaimana membangun budaya perusahaan yang lebih inklusif dan saling menghormati. Ketika seminar selesai, beberapa pegawai yang sebelumnya merasa mereka berada di posisi yang lebih tinggi mulai menyadari bahwa dunia mereka yang penuh dengan standar sosial yang ketat sebenarnya hanya menciptakan jarak antara mereka dan orang lain. Mereka mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang benar-benar membuat seseorang dihargai. Beberapa pegawai yang awalnya merasa tidak perlu meminta maaf kepada Mila mulai mengubah sikap mereka. Mereka mulai berusaha mendekati Mila, bukan sebagai istri dari seorang direktur, tetapi sebagai pribadi yang layak dihargai dengan segala kekuatan dan kemuliaannya sendiri. Namun, tidak semuanya berubah begitu cepat. Beberapa pegawai yang lebih terikat pada kekuasaan dan kedudukan tetap mempertahankan sikap mereka yang sangat mengedepankan status sosial. Mereka tetap merasa bahwa status mereka lebih penting daripada nilai-nilai yang diajarkan dalam seminar. Mereka terus menjaga jarak, seolah merasa bahwa mereka berada di atas semua orang dan tidak membutuhkan perubahan. Mila mulai merasa sedikit lega meskipun ada sebagian dari mereka yang masih terjebak dalam pemikiran yang sempit. Ia tahu bahwa dunia tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengubah cara pandangnya tentang dirinya. Tetapi ia mulai menerima kenyataan bahwa ia tidak perlu mendapatkan pengakuan dari setiap orang. Yang paling penting adalah bagaimana ia merasa dihargai dalam hubungan pribadinya dengan Viko dan dirinya sendiri.
Dengan setiap hari yang berlalu, Mila semakin kuat dan lebih menerima dirinya. Ia mulai lebih banyak terlibat dalam kegiatan yang memberinya kebahagiaan, seperti melanjutkan kursus menulis yang ia mulai beberapa waktu lalu. Ia merasa lebih percaya diri, bukan karena apa yang orang lain pikirkan, tetapi karena ia merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Viko juga mulai lebih menghargai dan mendukung Mila dalam setiap langkahnya. Ia belajar untuk lebih membuka diri dan memberikan ruang bagi Mila untuk tumbuh, bukan hanya sebagai istrinya, tetapi juga sebagai individu yang kuat dan mandiri. Mereka berdua mulai membangun kehidupan yang lebih harmonis, yang tidak lagi terfokus pada penilaian dari orang luar, tetapi pada penghargaan yang saling mereka berikan satu sama lain. Viko merasakan ketidaknyamanan yang mendalam setiap kali ia berpikir tentang bagaimana pegawai-pegawainya memperlakukan Mila. Meskipun ia sudah mengambil langkah untuk membela istrinya di hadapan mereka, ia tahu bahwa tindakan tersebut hanya sementara. Perubahan sejati, yang berakar pada nilai-nilai dasar perusahaan, tidak bisa hanya bergantung pada satu momen keberanian. Perusahaan yang dipimpinnya harus lebih dari sekadar tempat di mana status sosial dan penampilan menentukan siapa yang dihargai. Viko menyadari bahwa untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh penghargaan, ia harus mulai dari akar masalah itu sendiri, struktur dan budaya perusahaan. Setelah peristiwa itu, Viko mulai merencanakan perubahan besar dalam perusahaan. Ia mengatur ulang struktur organisasi, memastikan bahwa setiap pegawai, terlepas dari status sosial, diperlakukan dengan rasa hormat yang setara. Ia memutuskan untuk mengadakan sesi pelatihan rutin yang menekankan pada empati, komunikasi yang sehat, dan pentingnya menghargai setiap individu, tanpa melihat status atau penampilan mereka. Viko juga mulai mengubah cara perusahaan menilai kinerja pegawainya. Selama ini, banyak pegawai yang merasa bahwa prestasi mereka hanya diukur berdasarkan penampilan atau kesuksesan materi. Viko memutuskan untuk mengedepankan prestasi nyata yang berdampak pada kemajuan perusahaan dan tim, bukan hanya berdasarkan penampilan luar atau seberapa besar pengaruh seseorang di kantor. Ia ingin pegawainya tahu bahwa penghargaan yang pantas diberikan datang dari kerja keras, kolaborasi, dan integritas, bukan hanya dari seberapa banyak pengaruh yang mereka miliki di dalam perusahaan. Seiring dengan perubahan ini, Viko tidak segan-segan memberikan peringatan keras kepada mereka yang tidak menunjukkan sikap profesional dan menghargai sesama pegawai. Beberapa pegawai yang sebelumnya terlibat dalam ejekan terhadap Mila, meskipun merasa menyesal, tidak dapat menyembunyikan sikap mereka yang masih sangat terikat pada status sosial dan penampilan luar. Viko tahu bahwa perubahan budaya ini memerlukan ketegasan. Mila adalah istri saya, dan dia layak dihormati. Tetapi itu bukan alasan satu-satunya mengapa kita harus memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat yang sama, kata Viko dalam salah satu pertemuan perusahaan yang diadakan setelah insiden itu. Kami, di perusahaan ini, tidak akan mentolerir perlakuan yang merendahkan terhadap siapapun berdasarkan penampilan atau status mereka. Siapapun yang tidak dapat menerima nilai-nilai ini tidak akan memiliki tempat di sini. Kata-kata Viko sangat tegas dan jelas, mengingatkan setiap orang tentang standar baru yang harus mereka patuhi. Para pegawai yang hadir terdiam, beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa perusahaan ini bukan hanya tentang keuntungan dan prestasi, tetapi juga tentang menciptakan ruang yang aman dan penuh penghargaan bagi semua orang. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Viko mulai melihat perubahan yang lambat tetapi pasti. Pegawai yang awalnya lebih fokus pada status dan penampilan, mulai lebih memperhatikan cara mereka berinteraksi dengan satu sama lain. Beberapa yang dulu terlibat dalam hinaan terhadap Mila mulai menghindari sikap merendahkan dan lebih banyak berbicara tentang pentingnya menciptakan hubungan yang sehat di tempat kerja. Namun, masih ada beberapa yang merasa bahwa perubahan ini terlalu cepat dan tidak sesuai dengan cara mereka menjalani kehidupan profesional. Di tengah perubahan yang mulai berjalan ini, Viko tetap waspada terhadap pegawai yang tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan sikap.
Beberapa pegawai yang tetap tidak mampu melepaskan diri dari sikap mereka yang sempit dan mengutamakan status, akhirnya menjadi perhatian Viko. Dalam beberapa kasus, ia memberikan peringatan langsung kepada mereka, menegaskan bahwa perilaku mereka tidak bisa diterima di perusahaan ini. Namun, meskipun peringatan itu keras, Viko tetap mengedepankan sikap profesional dan tidak terburu-buru menghukum mereka tanpa memberi kesempatan untuk berubah. Namun, ada satu kasus yang tak bisa Viko abaikan. Seorang pegawai senior yang sebelumnya cukup berpengaruh di perusahaan, seorang pria yang terkenal dengan pandangannya yang sangat materialistis dan sangat menghargai status sosial, terus menunjukkan sikap tidak profesional. Ia tetap berusaha mempertahankan pandangan lama tentang pentingnya penampilan dan status. Bahkan setelah beberapa kali diberi peringatan, pria itu masih tetap tidak berubah. Viko merasa tidak ada lagi ruang untuk toleransi. Akhirnya, Viko memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Saya sudah memberikan banyak kesempatan untuk perubahan. Namun, sikap Anda tidak hanya merugikan diri Anda sendiri, tetapi juga merusak budaya yang sedang kami bangun di perusahaan ini. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memecat Anda, kata Viko dengan tegas saat ia menghadap pegawai tersebut. Ini bukan keputusan yang saya ambil dengan ringan, tetapi kami tidak bisa mentolerir perilaku yang merendahkan orang lain. Keputusan untuk memecat pegawai senior tersebut mengejutkan banyak orang di perusahaan. Bagi sebagian besar pegawai, ini adalah momen yang menegaskan bahwa Viko tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi benar-benar siap untuk mengambil langkah keras jika diperlukan. Ini menjadi titik balik yang penting, yang mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada tempat untuk sikap merendahkan orang lain berdasarkan status atau penampilan di perusahaan ini. Setelah pemecatan itu, suasana di kantor mulai terasa berbeda. Ada perubahan kecil namun signifikan dalam cara pegawai berinteraksi. Beberapa pegawai yang sebelumnya hanya fokus pada status sosial, mulai lebih memperhatikan sikap mereka terhadap rekan kerja. Mereka mulai melihat bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak kekuasaan atau status yang dimiliki, tetapi bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan penuh penghargaan dan rasa hormat. Mila, yang selalu mendukung Viko dari belakang, merasa sedikit lega setelah melihat perubahan yang terjadi. Meskipun ia masih merasa canggung dengan perhatian yang datang kepadanya dari beberapa pegawai, ia tahu bahwa perubahan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh perusahaan. Viko, meskipun dengan cara yang tegas, telah membuktikan bahwa ia peduli terhadap apa yang benar-benar penting, nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Suatu malam, setelah semua itu terjadi, Viko dan Mila duduk di teras rumah mereka, menikmati waktu yang tenang bersama. Aku tidak akan membiarkanmu merasa rendah lagi, Mila, kata Viko sambil menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihatmu dihargai, bukan hanya olehku, tetapi juga oleh dunia sekitar kita. Mila tersenyum kecil, merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Aku tahu, Viko. Terima kasih sudah melindungiku. Aku juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain, untuk masa depan. Malam itu, meskipun mereka belum sepenuhnya menyelesaikan semua tantangan yang ada, Viko dan Mila merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa perubahan yang mereka lakukan, baik dalam hubungan mereka maupun dalam perusahaan, baru saja dimulai, dan mereka akan terus berjuang untuk membangun dunia yang lebih baik, satu langkah kecil pada satu waktu. Kejadian yang terjadi di kantor menjadi sebuah titik balik yang penting bagi Mila dan Viko. Bagi Mila, kejadian itu mengajarkan pelajaran berharga tentang mencintai diri sendiri. Di tengah dunia yang seringkali menilai seseorang hanya berdasarkan status sosial dan penampilan, Mila mulai belajar untuk menghargai dirinya sendiri, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang dirinya. Ia menyadari bahwa kepercayaan diri dan rasa cinta yang tulus pada diri sendiri adalah pondasi yang kuat untuk membangun kehidupan yang lebih bahagia.
Meskipun awalnya sulit untuk menghapus rasa cemas dan ketidaknyamanan dengan penilaian orang lain, Mila perlahan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia mulai menerima bahwa dirinya lebih dari sekadar peran yang ia jalani sebagai istri Viko. Ia adalah seorang wanita dengan keinginan, impian, dan nilai-nilai yang layak dihargai. Viko, di sisi lain, juga mendapatkan pembelajaran yang mendalam. Selama ini, ia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kesuksesan karirnya, mengabaikan perasaan dan kebutuhan istrinya. Kejadian di kantor memberi Viko kesadaran bahwa menghargai Mila adalah hal yang paling penting dalam hidup mereka. Ia mulai memahami bahwa status sosial dan kesuksesan materi tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai siapa seseorang. Viko menyadari bahwa selama ini ia lebih banyak memperhatikan dunia luar daripada dunia di rumahnya, di mana Mila berada. Ia bertekad untuk berubah dan lebih mendahulukan hubungan mereka, bukan hanya sebagai suami yang sukses, tetapi sebagai pasangan yang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Mereka berdua, meskipun melalui perjalanan yang tidak mudah, mulai menemukan keseimbangan dalam hubungan mereka. Viko mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk Mila, tidak lagi tenggelam dalam pekerjaan dan janji-janji yang terabaikan. Mila, meskipun masih merasa canggung dengan perhatian yang datang kepadanya, mulai membuka hatinya dan belajar untuk menerima cinta dan dukungan yang diberikan oleh suaminya. Mereka berdua saling berbicara lebih sering tentang perasaan mereka, tentang apa yang mereka inginkan dari hubungan ini, dan bagaimana mereka bisa tumbuh bersama sebagai individu dan pasangan. Dengan berjalannya waktu, mereka menemukan cara untuk saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan mereka. Meskipun dunia luar mungkin terus menilai mereka berdasarkan status atau penampilan, mereka berdua telah belajar untuk tidak membiarkan hal itu mengganggu kebahagiaan mereka. Viko memahami bahwa Mila adalah bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan, dan Mila tahu bahwa Viko akan selalu ada di sampingnya, tidak hanya sebagai seorang suami yang sukses, tetapi sebagai sahabat yang akan mendukung dan mencintainya dalam setiap keadaan. Mereka akhirnya menemukan kedamaian dalam hubungan mereka yang lebih matang. Setiap hari mereka berusaha untuk lebih menghargai satu sama lain, lebih sering berbicara tentang impian dan harapan, dan lebih banyak melakukan hal-hal kecil yang membuat mereka merasa dihargai. Mereka tahu bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tetapi mereka bertekad untuk terus berjalan bersama, saling mendukung, menghargai, dan belajar satu sama lain. Nasihat dan penutupan. Melalui perjalanan mereka, Mila dan Viko belajar bahwa setiap hubungan memerlukan usaha yang terus-menerus. Cinta bukan hanya tentang kata-kata atau janji-janji manis, tetapi tentang tindakan nyata yang menunjukkan penghargaan dan perhatian terhadap pasangan kita. Kadang, kita perlu mengalami kesulitan dan perasaan terhina untuk benar-benar memahami apa yang kita butuhkan dan hargai dalam hidup. Kejadian di kantor menjadi pengingat bahwa penilaian orang lain tidak boleh mengubah siapa kita sebenarnya. Setiap individu berhak dihargai, tidak peduli siapa mereka, dari mana asal mereka, atau apa status sosial mereka. Mila dan Viko juga menyadari bahwa menghargai diri sendiri adalah hal yang sangat penting. Dalam hubungan, kita tidak hanya membutuhkan cinta dari pasangan, tetapi juga harus memberikan cinta pada diri sendiri agar kita bisa tumbuh bersama. Dunia luar mungkin penuh dengan penilaian dan ekspektasi, tetapi kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saat perjalanan mereka terus berlanjut, mereka akan menghadapi lebih banyak tantangan. Tetapi mereka tahu bahwa selama mereka saling mendukung dan menghargai, tidak ada yang tidak bisa mereka atasi. Mereka berdua tahu bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati, cinta yang tulus, dan pengertian yang dalam. Salam sapa dan penutupan. Kehidupan selalu penuh dengan pembelajaran dan perubahan, dan setiap orang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Jangan biarkan pandangan orang lain menentukan siapa Anda. Hargai diri Anda sendiri, cintai diri Anda, dan jangan pernah takut untuk memperjuangkan kebahagiaan Anda, apapun bentuknya. Ingat,
Hubungan yang sejati adalah tentang memberi dan menerima dengan hati yang terbuka, saling mendukung dalam perjalanan hidup ini. Teruslah berjalan dengan keyakinan dan berikan yang terbaik dari diri Anda, karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari penilaian orang lain. Dengan cinta dan hormat, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.